Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gala Laksmana. Saya dari 11 MIPA 3, nomor absen 32, asal sekolah dari SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu praktikum asam masak. Tujuan saya di sini adalah untuk menentukan sifat-sifat dari larutan yang diuji cobakan dan mengetahui warna larutan dan tisu atau kertas lakmus yang diuji cobakan. Dasar teorinya saya akan beri contoh satu, yaitu dasar teori dari Bronsted dan Lowry. Asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lainnya, atau disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan yang basa menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya, yang disebut sebagai akseptor proton. Jadi di sini asam sendiri memberikan proton H+ ke senyawa lainnya, sedangkan yang basa menjadi penerima proton H+ dari senyawa lainnya. Dan asam sendiri disebut juga sebagai donor proton, sedangkan yang basa disebut sebagai akseptor proton. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Alat-alat yang saya gunakan di sini, yang pertama adalah sendok sebagai pengaduk larutan. Yang kedua adalah air termasuk bahan ya. Yang kedua adalah wadah atau piring atau gelas. Saya menggunakan wadah, saya menggunakan piring, dan piringnya sebanyak 6 buah. Yang ketiga adalah tisu sebanyak 8 lembar. Dan yang keempat adalah pisau untuk memotong buah naganya. Dan yang kelima adalah gunting, juga digunakan untuk memotong. Dan yang bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah, yang pertama adalah kunyit bubuk seperti ini. Saya menggunakan merek Desaku. Yang kedua adalah cuka. Yang ketiga adalah baking powder. Ini bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk uji coba. Yang keempat adalah garam. Saya menggunakan garam dapur ya teman-teman, garam yang biasa digunakan sebagai masak, dan garam ini biasanya rata-rata kebanyakan beriodium. Dan yang kelima adalah buah naga 1. Buah naga itu kan besar ya, jadi mungkin nanti ada sisanya karena nggak banyak digunain, cuman sedikit aja sih. Dan yang keenam adalah kunyit. Tadi udah ya, kunyit. Dan yang keenam adalah air, digunakan sebagai pelarut larutan. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Kita lanjut ke uji cobanya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan menguji cobakan larutan cuka dengan indikator alami, yaitu buah naga. Pertama-tama kita akan menggunakan tisu untuk melapisi tisunya ke buah naga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke larutan kedua, yaitu garam. Sama seperti yang pertama, kita lapisi tisunya dengan buah naga.
Lanjut ke larutan ketiga yaitu air sabun. Kita lapisi kembali tisunya ke buah naga, indikator alami buah naga. Lanjut ke larutan terakhir yaitu baking soda. Oke, kita masukkan ke larutan baking sodanya. Setelah itu kita tunggu beberapa menit sampai warna dalam tisunya berubah. Oke, sudah beberapa menit saya akan menunjukkan hasil uji dari larutan garam, larutan air sabun, larutan cuka dan larutan baking soda. Pertama saya akan menunjukkan hasil dari larutan garam. Oke, hasil dari larutan garam ini tisunya berwarna keunguan ya. Lalu dari airnya sendiri warnanya keunguan juga sih. Cuman yang di tisu ini ungunya ungu pudar. Seperti ini. Airnya ungu tua gitu sih. Lanjut ke larutan yang kedua yaitu larutan cuka. Di sini tisunya berwarna pudar sama. Lalu dalam airnya sendiri, larutannya sendiri warnanya merah keunguan gitu, enggak seperti ini. Kalau dalam di video ini warnanya emang agak merah sih, tapi kalau di sini warnanya keunguan sih, merah keunguan. Oke, lanjut ke larutannya ketiga yaitu air sabun. Seperti ini hasil dari tisunya, seperti ini. Warnanya juga sama keunguan tapi pudar gitu. Hasil dari larutannya sendiri seperti ini, sama seperti tadi. Kalau di dalam kamera ini memang warnanya merah keping-pingan, tapi kalau di sini warnanya keunguan, warnanya ungu ya, ungu muda gitu. Lanjut ke larutan keempat yaitu baking soda. Seperti ini ya. Warna dari tisunya sendiri pudar, ungu pudar juga, dan airnya sendiri juga sama, tapi nggak pudar juga sih.
Sama seperti tadi, warnanya kalau dalam kamera memang merah, tapi kalau di sini warnanya ungu. Ungu tapi emang agak pudar-pudar sedikit gitu. Oke, seperti itu saja. Kita lanjut ke indikator alami yang kedua, yaitu kunyit. Oke, kita lanjut ke larutan yang kedua. Indikator alami yang saya gunakan kali ini yaitu adalah bubuk kunyit, ekstrak bubuk kunyit. Lalu larutan yang digunakan juga sama seperti tadi, yaitu larutan air garam, larutan air cuka, larutan baking powder, dan satu lagi larutan air sabun. Oke, kita langsung aja untuk prakteknya. Pertama-tama saya akan menguji cobakan garamnya dulu. Kita basahi tisunya ke bubuk kunyit, ekstrak bubuk kunyitnya. Oke, seperti ini kita masukkan ke larutan air garam. Lalu kita lanjut ke larutan yang kedua, yaitu baking powder. Sama seperti tadi, kita akan masukkan ke bubuk kunyitnya. Sebelumnya kita lipat dulu agar lebih gampang. Oke, kita masukkan ke larutan baking powdernya. Lalu kita akan lanjut ke larutan yang ketiga, yaitu larutan cuka. Kita lipat dulu biar gampang dan tidak kepanjangan. Lalu kita masukkan ke bubuk kunyitnya lagi. Oke, kita masukkan ke larutan cukanya. Oke, kita langsung saja ke larutan keempatnya. Maaf tadi jatuh. Kita masukkan ke ekstrak bubuk kunyitnya. Kita tekan-tekan
bukunya udah mulai kering, mungkin saya tambahin air dulu sebentar. Nanti gini aja deh. Oke, kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke larutan air sabunnya, lalu selanjutnya kita tunggu beberapa menit sampai tisunya berubah warna dan juga larutannya berubah. Oke, sudah beberapa menit ya teman-teman, kita akan melihat hasil ujinya. Di sini hasil uji dari kunyit ya. Pertama-tama kita akan melihat dari hasil uji larutan garam. Ini larutan garam, ini larutan cuka, ini larutan air sabun, dan ini larutan baking soda. Pertama-tama di sini larutan garamnya ya teman-teman. Larutan garamnya ini tisunya berwarna kuning, kuningnya kuning pudar ya teman-teman, seperti ini. Lalu di airnya sendiri warnanya kuning. Oke, yang kedua adalah larutan cuka ya teman-teman, seperti ini. Maaf, saya geser sebentar, seperti ini ya teman-teman. Sini warnanya kuning ya teman-teman, seperti ini. Kuningnya kuning cerah, dan juga dari larutannya sendiri warnanya kuning. Oke, kita lanjut ke larutan yang ketiga, yaitu larutan air sabun ya teman-teman, seperti ini. Dari tisunya sendiri warnanya merah bata ya teman-teman, seperti ini, merah banget. Dan untuk larutannya sendiri warnanya oranye ke kuning-kuningan sedikit, seperti ini. Di kamera agak blur ya. Oke, lanjut yang larutan keempat, yaitu larutan baking soda. Oke, di sini tisunya seperti ini ya teman-teman. Warnanya sendiri oranye gitu ya teman-teman. Iya, oranye. Seperti ini. Warnanya oranye, agak kekuning-kuningan dikit, tapi ini oranye muda ya kayaknya. Dan juga untuk larutannya sendiri warnanya sama seperti cuka dan garam, warnanya kuning. Oke, kesimpulannya sendiri adalah hasil dari ekstrak buah naga, larutan garam bersifat asam. Tisunya berwarna ungu pudar, bahkan pucat sekali, dan larutannya berwarna ungu muda. Yang kedua adalah larutan cuka. Tisunya berwarna ungu kepingpingan, dan larutannya sendiri berwarna merah muda, merah kepingpingan, dan larutan cukanya bersifat asam. Selanjutnya yang ketiga adalah larutan air sabun. Tisunya berwarna ungu pudar, tapi agak sedikit pucat, dan larutannya sendiri berwarna ungu muda. Larutan air sabun sendiri bersifat basah. Dan yang terakhir larutan baking soda, maaf. Tisunya sendiri berwarna ungu, tetapi sedikit pudar warnanya, dan larutannya berwarna ungu tua. Larutan baking soda ini bersifat basah. Yang kedua adalah kunyit. Yang pertama, larutan garamnya tisunya berwarna kuning pudar, dan larutannya sendiri berwarna kuning tetapi agak sedikit
ada warna bening dari airnya di pinggirnya, jadi kuning agak pudar warnanya. Yang kedua adalah larutan cuka. Larutan cuka sendiri ini warnanya, tisunya berwarna merah ya, merah ke maaf, larutan cuka ini larutan cuka sendiri tisunya berwarna kuning cerah dan larutannya berwarna kuning cerah juga. Dan yang ketiga adalah larutan sabun. Yang ini ya teman-teman, tisunya sendiri berwarna merah pekat seperti merah bata seperti ini, dan larutannya berwarna oranye ke kuning-kuningan sedikit, tapi ada sedikit warna merah sedikit, jadi kayak campur gitu warnanya. Lalu yang terakhir adalah larutan baking sodanya teman-teman, jadi tisunya berwarna oranye kemerah-merahan sedikit dan larutannya berwarna kuning. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, pembahasan di sini kita sudah mempraktekkan hasil uji coba dari larutan-larutan ini ya teman-teman, dan hasilnya pun juga berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang warna kuning, itu yang kunyit ya, ada yang warna oranye juga, dan yang buah naga sendiri ada yang berwarna ungu tua, ada yang berwarna ungu pudar juga, dan ada yang warna keping-pingan juga. Jadi di sini kita sudah belajar gimana caranya mempraktekkan sifat dari larutan. Kita sudah mempraktekkan sifat dari larutan tersebut menggunakan indikator alami, yaitu bubuk kunyit yang diberi air dan juga buah naga. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Maaf apabila saya ada kesalahan dalam membuat video atau mempraktekkan video, saya mohon maaf. Dan juga saya minta maaf apabila saya masih terbata-bata dalam berbicara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar kimia.